Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syuhada. Saya dari SDN 2 Nangewer, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.1A8 koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mempunyai pemikiran bahwa guru adalah sumber ilmu yang selalu memberikan berbagai ilmu pengetahuan agar murid tersebut menjadi anak yang pintar dan cerdas. Dan juga guru mempunyai tugas untuk merubah karakter seluruh siswa agar menjadi lebih baik tentunya. Dan saya juga tidak menyadari bahwa setiap murid memiliki kemampuan dasar dan karakter yang dibawa sejak lahir. Selain itu juga saya beranggapan bahwa segala informasi atau ilmu itu pusatnya dari guru. Dan saya mengesampingkan berkolaborasi dengan peserta didik. Ada beberapa hal yang berubah dari pemikiran maupun perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Di antaranya, yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. Contohnya dari internet, dari media elektronik, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Pada awalnya saya hanya memusatkan pembelajaran itu pada diri saya. Jadi saya hanya melakukan beberapa metode dalam pembelajaran seperti metode ceramah, jadi anak menyimak, saya hanya yang menerangkan. Lalu yang terakhir yaitu menghargai setiap karakter belajar anak. Awalnya saya memaksakan atau egois kepada anak bahwa kalian harus belajar dengan seperti ini, seperti itu. Ternyata cara belajar anak itu berbeda-beda setelah saya mempelajari modul ini. Ada yang sambil mendengarkan musik, ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Jadi kita selaku pendidik tidak boleh menyamaratakan cara belajar atau karakter belajar anak. Setelah saya mempelajari modul ini, ada beberapa hal yang saya ingin terapkan di kelas saya agar mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan serta melibatkan para peserta didik. Lalu yang kedua, pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar. Yang keempat, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntut, bukan menuntut. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengintegrasikan permainan dalam setiap pembelajaran. Baik, kesimpulan dari modul 1.1 ini yang sudah saya pelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di antaranya tugas seorang guru ialah menuntun para peserta didiknya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau diibaratkan, guru itu sebagai seorang petani yang menyemai tanamannya. Lalu yang kedua, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada peserta didik atau berhamba pada anak. Maksudnya di sini murid menjadi pusat dari pembelajaran atau student center. Lalu yang terakhir, pendidikan bukan hanya tentang ilmu akademik, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Maksudnya di sini percuma jika anaknya pintar namun tidak mempunyai budi pekerti yang luhur. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik bagi saya pribadi maupun bagi para pendengar sekalian. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Angkatan 9, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.